Damaris. Dia sendiri menerima perpuluhan dari Charles. Nggak, tep-tep-tepnya lamban sekali gitu loh. Yang orang semua udah fokus ngomong gitu, algoritma roomnya nggak kita benerin gitu loh. Karena ini room bukan mau mencari beras di sini loh. Nggak ada di sini, nggak ada. Oh iya, yang pada mandi ya enggak lah. Maksudnya yang ini aja, yang lagi stay tune gitu loh. Kalau enggak mah, janganlah. Jangan sampai gara-gara mau tap-tap harus berhenti ya enggak. Janganlah, itu enggak bagus. Ya, Saya Pak, yang dibahas di sini RK atau siapa di sini mah dibahas semua. Mana mungkin hanya si A si B di sini dibahas. Namanya juga herder kan, ya semua dibahas di sini gitu loh. Jadi nggak fokus satu aja. Memang ya intinya kan namanya juga apa tukang bersih bersih teman-teman, ya, iya kan? Ada yang bersihin kuping, ada yang bersihin hidungnya, ada yang apa ya ngenyikat itu borok, ya kan? Kayak gitu semua. Jadi Ada yang semua, garuk-garuk kaki, Pak. Ada yang iya, garuk-garuk kaki. ada yang garuk-garuk kaki juga gitu. Jadi tolong dikencangkan tep-tep-tepnya, terus di-follow akun ini teman-teman dan jangan lupa absen teman-teman, ya. Kasih ruang untuk tamu-tamu. Iya, betul. Ya, ini kita kok lama ini si Bintang ini ya. Si Bintang ini kemarin hampir loh direkrut sama si Bom Bom dia. Oh iya, bergabung dia kemarin, sempat dia bergabung sama si Bom Bom. Banyak kak, banyak yang mau rekrut aku. Ada yang bilang, ada yang bilang aku mengasihimu. Ada yang bilang jangan gabung-gabung sama lu sana. Kak, Ada. kalau mau jujur, Kak, ada dua Anak wanita. rohani kakak, lamba dia itu anak rohani bom-bom. Bukan, ada dua noni-noni ajak dia buffalo meeting loh. ini ketek-ketek apa bulu ketek saya lagi berdiri semua nih. Nggak ada, saya nggak ada bulu ketek tuh cukur. Ada katanya lansia-lansia dari Singapura katanya mau yang sama yang dari Amerika juga katanya mau ngajak Bintang ini. Heaven katanya pasti keluar tuh dari herder katanya gitu. Iya. Enggak, yang buffalo Iya, itu kan sudah uzur. Yang muda ini yang dua ngajak kamu buffalo meeting. iya ada Be. Ada Be. Bukan Gak Emangnya kita berani dia, gak berani dia. emang Ada hati juga dia, ada hati coy. nggak ada. Emangnya kita laki-laki apaan Be? Sepakat, sepakat. Tapi saya kaget lo Bintang. Kok berani kali nembak kamu mereka berdua ya? Udah ini Be, udah meronta-ronta Be, Fefek ya Be. Aduh tuh kan itu. Aku ada di bawah loh. Aku ada di bawah loh. Aku kemarin lagi pelayanan offline ya kan, kulihat-lihat, ku intip-intip kok bahas-bahas aku lagi orang ini Itu gitu. aku ada di bawah juga. Aku udah senyum. Aduh, Mungkin kalau orang ada lihat aku di sekitar nih si Putih udah gila pas senyum-senyum sendiri lihat handphone. iya Be. Si bintang yang diomongin, aku yang tersenyum-senyum cobalah. ya ampun. Itu ngeri kali loh pesona si Tapi bintang ini. tapi Be puji Tuhan Be, waktu pelayanan offline kemarin nggak terpengaruh lah Be. Ya aduh. Tapi aku nggak. Kau pakai apa? Kau pakai minyak sinyong-nyong? Mana bisa di TikTok pakai minyak sinyong? Lebar Minyak pesona. tawon Be, minyak tawon Be, minyak tawon Minyak Be. tahun. Bersihin layar handphone ya. Siapa ini apa anak Batak lagi ngemis. Aduh, apa lagi itu? Ya kalian bijak lah ya, teman-teman. Bijak lah. Jadi kami tidak akan pernah ya apalagi kan beliau itu kan baru keluar dari kalau nggak salah masih bebas ini kan, bebas bersyarat kan ya. Jadi ya kemarin ada juga yang laporan ke saya, dikirim videonya, sudah ini sama siapa? Si Juma ya, sama si Juma. Nah terus kemarin kan dia kalau ada naik Muslim waktu masih baru-baru itu, aduh, minta tolong ya, minta tolong kok. Nah kemarin udah ini lagi sama si Juma ya. Jadi kalian lah ya sebagai netizen yang lebih bijak. Kami
kami tidak bisa mengatur-mengatur ya kan? Bener nggak, PG? Kok kau diam terus kau PG? Open mute kau PG. Kukik nanti kau itu. Kalau diam-diam terus ini pasti main game ini. Turun kau PG. Enggak, Ini pasti main game ini Hamuna. Omelin aja kak, kurang ajar dia mah. Nggak sopan. Iya. Enggak. Aku Mama Sanggul close mic dulu nanti storing. Udah, aku kan yang mau ngomong. Dari tadi kau nggak mau ngomong, sekarang giliran kakaknya mau ngomong, lu ngomong begitu. Ya udah deh. Udah jangan berantem. Enggak, Bintang. Bikin malu Bintang, aja. ini rencana B yang untuk penggalangan dana kan abangmu ini kan mau buat apartemen pewartaan ya kan? Itu senilai 900 juta. Itu coba nanti digerakkan itu Bintang ya. Astaga, murah banget ya 900 juta. 900 juta itu dapat apa? Kamu Kamar mandi Apartemen, doang. Kak. Apartemen dengan fungsinya nanti Kamu jadi siapapun yang mau saingan pewartaan. sama si Tile itu PG. Kan kamu udah di kamu kan khusus untuk rumah bordir gimana sih? Iya. Cocok. Itu mam Cocok. apartemen 900 juta bangunnya di Manokwari mam. Oh, Iya. Kamu langsung. Bukan jangan apartemen itu, teman-teman, katanya bukan rumah rumah bordir. bordir, jangan salah, bukan rumah pewartaan, rumah bordir. Supaya nanti untuk menampung itu tuh apolosek kan banyak. Saya kan juga ada pelayanan offline Kak, supaya saya iya. ini Nah, itu. saya minta ditolong digalang donasi Kak Iya. untuk kendaraan beli motor Ducati yang 1000 cc Kak gitu. Supaya saya nggak jalan bermil-mil Kak, sendirian kelaparan Kak. Nah, itu ide yang bagus kan itu ya Mama Sanggul ya. Ya, Dia mulai bahas-bahas edisi. Ya kita lihatlah dulu ke depannya teman-teman. Kita lagi memantau. udah nggak Iya. apa-apa lah kalian yang di sono. Udah keluarin semua tuh bobrok kalian, kejelekan kalian, kemaksiatan kalian, keluarin semuanya. Nggak apa-apa. Kita cuma tinggal lihat kebunku, lihat kebunku mau diracun apa mau dibasmi. Gitu aja. Ya, nggak apa-apa. Pol-polin gas. Jangan tanggung kalau mau berbuat jahat, berbuat maksiat, jangan tanggung ya. Harus 100.000% harus berbuat. Kalau tanggung-tanggung mah cemen ya. Saya pelayanan saya tuh ya perlu motor 1000 cc Ducati gitu, yang 1000 cc gitu. Aku ada tuh miniaturnya, mau nggak? Amin. Mau nggak miniaturnya, mau nggak? Udah ada tuh. Sebejat-bejatnya saya, sesalah-salahnya saya Oh, aku baru mau ngomong anjay. Kok diem aja terusan? Lanjut dong. Lanjut dong. Gimana sih? anak istri saya. Jangan berpikir yang Istri saya. tidak. Saya laki-laki, saya menghidupi anak istri saya. Itu yang perlu kamu tahu. Tapi tidak perlu saya omong di sini terlalu dalam. Kena dia nyindir si MP nih. Itu aja. Saya laki-laki. Menghidupi anak Bagi istri. saya begini RK ya. Menghidupi anak istri kok selingkuh ya? Baru tahu ada rumusan begitu, menghidupi anak istri tapi selingkuh. Aduh, aku pengen kentut, boleh nggak nih? Oh, tadi si Bom kentut tadi si Bom kentut tadi si Bom. Nih dengar. Ini sudah jelas-jelas tidak benar, sudah jelas-jelas dia berselingkuh. Ya, kalian ini bela-bela. Apa ini kalian? Kalian manusia apa tidak? Kalian manusia apa tidak, ha? Katanya kalian Kristen. Kalian mencemarkan kekristenan. Kalian justru Itu si Bom kentut. Astaga, nggak tahu malu banget ya. Nggak tahu malu, kurang ajar. Berarti nanti itu silitnya dia banyak cacingnya keluar tuh, cacing pita. Menjijikkan. Kayak gitu kok. Itu akhlak dari pendeta yang katanya pendeta
Tapi bukan. Lah kita kan bisa melihat video-video yang tersebar. Gimana sih Pak Enggak, Bambang maksudnya ini? kamu sudah tahu. Kamu sudah tahu. Iya, kita tahu apa yang Ini tersebar. Nah itu dari- saya bilang kau sudah menjudge orang. Itulah Bukan kesalahanmu. menjas. Nggak bisa menjas. begitu Mikana. Jadi orang itu bijak. Itu aja Kenapa selesai. sih melindungi orang yang tukang selingkuh? Saya tidak melindungi. Kau harus memahami. Ya. Istrinya aja jauh-jauh dari Maroke Loh, sampai ke Kupang. bukan. Pulang Kau harus sendirian. nggak bisa Ini menyalahkan bukan- satu orang. ini Nggak bukan bisa. manusia lagi Itu urusannya mereka. Kau jangan masuk. Kau bukan siapa-siapa. Loh, kan aku yang dijambat Loh. naik ke sini. Lagi pula aku nggak ada Loh minta kenapa naik. kok ada batasannya? Gimana sih? Oke, itu saya bisa menjelaskan Mikana ya. Saya bisa menjelaskan, tetapi tidak di sosial media Mikana. Iya, RK. Kamu bilang saya stupid. Kamu yang sick dan yang mendukung juga sick ODGJ. Iya, udah saya. Iya. Udah tenang, Anjay. udah. Gini Mikana ya. Kamu mau bilang fakta itu hak kamu. Hak Ya, kamu. memang fakta. Itu perspektif kamu. Ya, itu hak kamu. Saya tidak melarang. Makanya dari di awal saya bilang perspektif negatif itu hal biasa. Menjijikkan. Ya, saya menikmati, ya nggak apa-apa. Ya, tapi yang dia akan menikmati menyelesaikan ini dong. adalah gereja. Gereja punya otoritas akan ini semua. Ya, karena ada hukum-hukum kanonik dalam gereja. Ya, Astaga. kemudian Alkitab mencatat tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Ya, makanya Tuh. Ya para memang pejina tidak ada gitu yang tuh. benar. Tapi lu Dengar keblinger. dengar dulu, Mam. Kalau para pejina nyari pembelaan itu begitu caranya. Najis. Alkitab menjelaskan. Tidak ada satu orang pun yang benarnya. Ya memang gak ada yang benar. Di dunia ini gak ada yang benar. Kecuali Tuhan Yesus Kristus. Walah. Nih gini ya. Bagaimana Oh, bisa itu menjadi urusan mereka sedangkan masalah ini terpampang jelas di publik yang dilakukan oleh istrinya RK. Betul gak? Tol. Kan si Putih Betul, yang, betul. kan si Putih yang nunggangin. Nah itu. Yang salahnya Pak Putih. Ini Gara-gara gara-gara si Pak Putih Putih nih. nih. Ini Pak gara-gara Pak Putih Putih nih. nih. Setelah di Masa- diskotik beredar. Iya, beredar. Gara-gara Putih nih. Curiga lah itu istrinya. Curiga lah itu istrinya. Kan gitu. Iya. Eh, Gara-gara si Putih. Ini kan Sampai nyewa- sudah viral di publik ya, teman-teman semua. Artinya dia harus bisa memberikan keterangan di publik, bukan Dia secara di belakang. menikmati. Si Orang Putih yang yang menikmati. salah. Si Putih yang salah. Kenapa di feed foto atau di diskotik? Salah si Putih. Kenapa diviralkan? Si Putih yang tersangka ini. Tetap aja yang disalahin Edis. Oh, bukan si Putih lagi, udah loncat ke Edis. Ujungnya terakhir-terakhirnya kan yang salah si Edis. Dia yang ungkek-ungkek, kita pula yang nunggangin. Apa pula ini? Makanya. Nah, sudah terpampang di publik ya. Berhak gak publik untuk menilai? Berhak, betul gak? Iya dong. Tapi gini loh ya, Masih di bawah nggak bingung. kalau dia mau pembelaan diri, itu udah nggak usah membela diri, udah tahu salah. Tetapi lucunya kok dia ada perkataan saya menikmati. Lucu banget itu manusia, dosa kok dinikmati. Ih, najis deh. Mendingan lu nggak usah memberitakan firman. Kalau mulutmu begitu tapi kelakuanmu begitu. Jangan lupa lo, dengar ya. Semua nih netizen dengar. Rosi mau ke Bandung, kira-kira tempat si Putih nggak? Putih udah bilang 2 minggu lalu, kita mau rekrut dia balik ke Bandung. Mau bawa ke Ciwidey. Ya. Putih lagi nanti ini. Ah, Putih. iya. Wes. Lihat itu. Dia resmi dia bilang, kalau nggak ada penanganan pendamaian dengan si Tilik, dia mau ke Bandung. Ke tempat si Putih di Ciwidey. Putih lagi. Putih lagi penampungan. Penampungan Ciwidey. Ciwidey. Ini penampungan tanpa syarat ya, teman-teman. Ya, penampungan tanpa syarat. Ya udah Jadi- oke kok. Tim kita sudah ngomong kok. Udah kesana. Welcome. Anaknya kita yang sekolahin, kita biayain. Tapi lu jualan sayur yang petani kita tanam. Karena dia profesinya di situ. Ya, Marketing betul, Be. sayur. Betul, Be. Ya profesinya kita jadikan di situ. Dia nikmati hidupnya. Ya. setahun itu sakramen pertobatan. Kamu menerima satu, itu kalau tidak saya tidak mau panjang. Nah, saya tidak mau panjang. Jadi sakramen pertobatan itu mau dibikin main-main.
Habis Gila, ya. sakramen pertobatan selingkuh lagi, jinah lagi. Habis itu sakramen pertobatan lagi gitu. Maksudnya, woi, Bagudung. Garokol, garokol. Garogol. Sate? Enggak lagi, Be. Bagudung. Enggak, bukan gitu, bukan berbuat lagi atau apa, Lamba ya, gini ya. Sedangkan ini ya sudah diungkapkan oleh istrinya di publik, tapi dia menghindar dan tidak mengakui. Betul nggak? KTP saya lajang. Enggak, Iya, sekarang Mbak. ganti, Pak. Ganti sekarang komen ganti. KTP-nya Jalang. KTP-nya Jalang, bukan Lajang, Jalang. Oh. Kok dibilang pertobatan 1 tahun? Ini aja dia menghindar dan tidak mengakui. Benar gak teman-teman? Coba. Gimana mau mengakuin sih, Min? Wong dia menikmati kok suruh mengakui. Alah Tuhan, tolong. Lihat dong, dia kan mengakui, menikmati. Gimana? Jikalau Mikana bilang tidak pernah berbuat dosa, berarti itu namanya menipu Allah. Kamu menipu Allah. Ya. Sabar, jangan potong dulu, Jangan playing victim, RK, seakan-akan kamu itu korban padahal kamu pelaku perbuat apa? Apa tuh namanya itu? Aduh, nggak tahu lah bilang apa tuh. Sundal. Udahlah, nggak usah kamu bawa pertobatan. Alkitab Ibu, mencatat, kamu jika matamu berbuat dosa, cungkilah matamu. Berapa kali matamu berbuat dosa? Berarti Alkitab mencatat. itu titikmu dipotong. Jika burung mau berbuat dosa, potonglah burungmu. Iya, aku baru mau bilang itu tadi. Seru tuh. Titiknya berbuat dosa dipotong lah titiknya. Jika mulutmu berbuat dosa, Mending kamu urus dulu istrimu sama anakmu sana, gak usah banyak ngomong. kenapa kamu kok kayak Sama Mika, kau urus keluargamu juga. Kau bukan orang Saya bijak urus loh keluargaku Mika. kok. Kau suka mengaku Urusan keluar istri sama keluargamu. anakku. Emangnya keluargamu Usah sudah bawa benar? Alkitab kamu ini. Enggak usah bawa Alkitab. Kau punya Alkitab. Kau saja bijak kok. Orang Katolik sudah anatema kau. Nih, yang bedakan tukang selingkuh semua. Kau tukang Itu quote yang bagus. Yang membidat-bidatkan tukang selingkuh semua katanya. Mantap itu. selingkuh. Kok keluarga Yang saja kau membiarkan urus saya. keluargamu. Bapak yang Mikana. menunjukkan mereka Kau urus keluarga Bapak Yahweh. selingkuh semua. Yahweh itu bukan 4 huruf tetragrammaton. Yod, He, Vav, 4 tetragrammaton. Di mana Ada Yahweh itu ada Alkitab. 4 tetragrammaton? Ada Alkitab di Barang situ. aja kau. Ada Alkitab di situ nggak? Alkitab, kop Alkitab, Coba buka dulu gimana? Alkitab terjemahan LAI. Udahlah, Lihat nggak di usah garis lah. belakang, Buang garis aja, belakang buang itu dari aja, mana? Pio, buang aja. Nah, yang membedakan saya tukang selingkuh semua. Mikana, kalau Begini, ngomong buat begini Alkitab ya. sendiri dulu. Begini, kalau menurut saya masalah pembuktian itu kan bukan di media sosial. Bukan di media sosial katanya. Padahal yang jelas membawa ini pastor loh yang ngomong begitu. Gila ya. Wah, saking tapi ini gini, tadi ini ada beberapa pastor yang naik. Kayaknya tadi ada pastor yang terakhir, pastor senior, dia nggak bela si RK. Malah dia ini apa namanya? Mengutuki si RK gitulah. Karena dia pun juga bukan perwakilan Katolik untuk membawa ajaran Katolik ke TikTok gitu. Betul Iya. nggak? Ya, apa tadi Mama Sanggul tadi? Kenapa kamu muntah-muntah? Lagian sebelum dihukum orang yang berzina itu cambuk dulu lah, baru dikebiri totongnya kan gitu. Cambuk dulu. Aduh, skala jangan dikebiri, langsung dipotong aja. Pok, Iya, gitu. siksa dulu, tapi sesuai hukum Taurat. Cambuk dulu. Sanggup nggak dia? Dicambuk itu berapa cambukan itu buat berzina kayak gitu? Nggak mampu. Inilah manusia-manusia yang bejat seperti ini, teman-teman. Lihatlah, ada orang-orang yang beratasnamakan firman Tuhan melakukan pembenaran ini. Semua kesalahan dilakukan pembenaran. Tidak Sebentar, berani Kak. mereka
Ya, gimana Bintang? Ya, sebentar Kak, sebentar Kak. Sebentar. Ternyata RK ini belum pulang ya ke rumah istrinya ya. Belum. Parah juga ya. Orang barang-barangnya udah dibawain semua, sound card Iya. apa segala macam. Astaga. Semua udah dibawa, Kalau udah dari narasi ya Kak, narasi udah si narasi si Boru Aritana Rosi, itu dia Rosi, balik ya, si Rosi. si Rosi itu dia mau balik ke ayah bundanya di Bandung. Berarti Iya, ke memang Bandung mau Tempat katanya. si pisah. Putih, ke tempat si Putih Kak di Bandung. Jangan Iya. udah seminggu lalu udah saya bilang. Iya. Ke tempat saya dia di Bandung, di Ciwidey, bantu saya Iya. jual sayur. Itu betul memang dia bilang dia balik ke bapaknya dan mamanya. Begitu. Bayangin ya, perempuan ya. Yang untungnya orang ini belum diadatin. Kalau diadatin mana bisa dia balik sendiri tuh. Gak bisa. Itu dia. Lanjutlah Kakak. buat ajarannya dan juga di sini teman-teman semua. Lebih bagus RK ini ya disuruh pulang ke rumah istrinya biar diurus tuh istri sama anak-anaknya, itu istrinya teriak-teriak terus, kasihan. Jadi ngapain kalian lindungi tukang kayak gini? Bang Pati. Nah, kalau Mending pastor suruh lah si RK ini pulang ke rumah Bang gitu RK, loh. kalau nasihat si Mikana seperti itu saya kira bagus juga kan. Kalau nasihat Mikana yang seperti itu bagus juga. Kalau kemudian kamu ketemu istri kamu, anak-anak kamu, itu kan bagus juga. Jadi Bang RK mungkin juga mesti memilah-milah nasihat. Kita bisa aja kemudian menerima nasihat-nasihat. Itu berat itu Kak. Berat itu. Dia pulang ke Bandung ke bapaknya, langsung saya culik ke Ciwidey. Enggak, Balik Bandung saya culik ke Ciwidey, nggak dapat lagi dari istrinya. Bukan Be. Ini kan sekarang kan si RK kan di Kupang, ya kan? Maksudnya istrinya bilang kalau bisa si RK balik ke Maumere, ke rumah mereka gitu. Cuman kan ini berat Be, kenapa? Karena kalau RK balik ke Maumere, ke rumah, ke istrinya, yang pertama si RK katanya harus buat pengakuan dosa Be, harus jujur. Berat Sementara istrinya udah pegang data-data. Ini istrinya kayak herder juga ini kayaknya ini Be. Udah pegang data-data loh. Mau berbuat dosa, kalau mau bertobat ringan sekali tuh. Kalau dosa berat. Tapi kalau dia benar-benar mau bertobat itu ringan sekali. Maaf segala, udah close, tutup dulu dia TikTok sampai mereka sehat. Ya selesai itu. Jual sayur lagi kan di situ dulunya. Income mereka kan di situ tadi. Jadi katanya kan Be, si RK udah bikin apa namanya pengakuan dosa tertulis katanya Be. Dikatakan kan kalau pengakuan dosa itu kan harus dilakukan di paroki di mana dia beribadah gitulah ya kan Be. Wih, gampang sekali ya jadi- punya Tuhan ya. Tuhan Iya, sama jadi dong sudah kayak dibuat si itu tuh, si Agatal Palermo ya. Ekaristi, ya kan saya Ekaristi. Iya. Jadi diduga waktu dia menulis semua pengakuan dosanya itu dia menolak bahwa dia katanya selingkuh gitu, Kak. Dia menolak katanya dia selingkuh gitu. Jadi seolah-olah dia melakukan itu karena tuntutan istrinya terlalu tinggi. Katanya gitu, Kak, kan? Nah, jadi malah dia yang menuduh istrinya yang selingkuh gitu. Jadi makanya dia bilang ini akan diselesaikan secara pembatalan pernikahan. Itu pembatalan pernikahan sama dengan perceraian nggak sih? Ya, itu kalau di Pernikahan bisa Katolik dibatalkan? itu annulment. Iya. Ya, dibatalkan annulment. ya. Dibatalkan, ya. Betul. Tapi itu langsung dari Paus Ya, dari Vatikan itu nanti. Vatikan. Oh iya. Anulasi itu. Tapi gimana kalau status pernikahan mereka ternyata dari Protestan? Enggak, jadi Gimana? sekarang kan mereka Katolik gitu loh. Jadi harus ke pihak Katolik sekarang yang melakukan itu. Ya, masalahnya kan gini, Kak. Mm-mm. Ternyata pernikahan mereka itu hanya diteguhkan saja di Katolik. Kan gitu ya. Belum pernah benar-benar dinikahkan secara Katolik. Kan gitu. Nah, tadi pengakuannya dia
bahwa pernikahan mereka itu sebenarnya dari Protestan gitu. Nah, bisa jadi nanti Ya, prosesnya lama, iya betul. status anak juga kalau pembatalan pernikahan jadi anak haram, kan gawat juga, Kak. Ya, kita nggak terlalu fokus ke situ lah, ya, karena itu kan tergantung makanya ribet, ya benar-benar. yang Ya, saya lakukan ke si Fajar itu begitu, selesaikan dulu perkawinan masa lalunya. Anaknya dibuatkan akte lahirnya, kemudian kalau Iya. benar dia pernah menikah, mana bukti akte nikahnya ternyata nggak ada, kan kita kejar. Dan itu kita buat dalam satu notulen, dia tanda tangan. Tapi yang paling penting anaknya sudah harus punya akte lahir. Kemudian kita buat runutnya itu ditanda tangan. Seandainya terjadi kasus hukum ke depan, gereja yang menikahkan mereka tidak bertanggung jawab. Tapi untuk menutupi semuanya, gereja bisa memberkati mereka. Listnya ada. Ini Gitu. akta lahir dari mana, Be? Akta lahir dari mana? Dari gereja atau dari Enggak, capil, catatan Be? sipil, catatan sipil. Nah, masalahnya pernikahan mereka belum didaftarkan di catatan sipil, Be. Makanya Loh, KTP ku anak- masih lajang, Be. Aja kita bisa bikin, anak haram aja Oh, bisa iya. kita bikin ya. Oh iya. Ada prosedur hukumnya. Yang penting ada lembaga, misalnya panti asuhan. Ya, anak di luar nikah, kamu sekali-sekali saya bawa ya ke Sentul. Ke Sentul itu kami lindungi orang-orang yang lahir di luar nikah. Sekarang yang mau melahir ada 32 wanita. Kita tempatkan di sana sampai dia lahir, kita biayain hidupnya anaknya. Tapi ibu ini boleh merawat di mes kita selama 1 tahun. Kalau dia tidak mengakui anaknya, tidak mau anaknya ditinggal di kita punya yayasan ada di Cibinong. Di situ anak itu kita didik, kita sekolahkan. Tapi statusnya anak ini akte lahirnya milik yayasan. Jadi kalau bapaknya calon istrinya si Fajar kemarin tidak mengakui, tapi minimal nama bapaknya harus dicantumkan. Nama bapaknya harus dicantumkan di akte itu kan harus tes DNA dulu, Be. Benar, Jadi benar. gini, Be, kalau yang saya tahu juga seperti ini ya, cuman diberkati di gereja, kan ada barbutnya itu kemarin diberkati di gereja. Udahlah, nggak usah kita bahas itulah, Dek. Udah ini aja apa intinya. Ini si bejat-bejat ini, si anjing-anjing ini. Udahlah, ngapain dibahas gereja, annulment apa segala macam, nggak itu juga itu. Ngapain pusing kita? Nggak masuk. Banyak kali tugasku ngurusin orang sinting. Ikut lagi itu bahas. Iya, kita udahlah. doain aja si Rosi itu ya, teman-teman. Biar Apapun tetap layar kalian di bawah sampai kalian pun nggak tetap ada layar. proses hukum lah di Udah gereja. sampai jam segini nggak ada 300 pun. Ayo Capek. teman-teman, tap. Gua berjam-jam di sini bukan mau cari apa di sini. Ini akun satu udah kena tombak. Ini nggak ada 300 lama kali, pusing kali sampai tegang urat saraf gara-gara ngomongin peraturan gereja apa segala macam. Main pula itu. Teman-teman netizen, apapun ada jalan keluarnya, jangan dipusingin ya. Tapi harus offline. Apapun, gereja itu membangun jalan keluar. Separah apapun bisa diurus. Ya, oke, Intinya urus. sekarang gini, kalau orang Kristen, apalagi mengaku-mengaku apologet ya, apologet bawa denom Katolik lagi, denom Katolik, si paling Katolik dan ada satu lagi si oplas, si botok, si paling ortodok, coba, bagaimana itu udah? Itu perselingkuhannya sudah langsung istrinya ya yang membongkar. Bagaimana ini terus-terusan mau ditutup-tutupi si bom si babon. Oke lah, taruhlah memang si Mikana bidat ya, bukan Tritunggal. Itu kan sudah menasehati secara manusiawi, iya kan? Ini si RK balik ke ini. Kenapa si bom malah mengejar-ngejar itu denomnya si Mikana? Kamu ini apa? Oke lah. Janganlah dulu mereka itu dari perapologetan berbicara tadi karena mereka berkumpul di sana, ya. Logika lah dulu, logika secara manusiawi, human rights ya, itu benar. Yang diucapkan si Mikana itu adalah nasihat yang benar. Tapi ngapain sok-sok pengajaran orang dia aja penipu,
sertifikat pentahbisan dipalsukan. Bagaimana itu? Bagaimana itu? Jawab dulu itu, Babon. Makanya aku bilang, nggak usah ngomongin iya. Jadi kalau nikah di Katolik, nikah di Protestan, di GBKP, di apa, di HKBP, di ini, pusing aku. Jadi kayak yang di Sambo itu aja nanti kita ini semua. Coba. Kau juga keluarga kau nggak benar, tunjukkan data kalau kekeluargaan keluarganya si Mikana itu nggak benar gitu, Babon. Jangan omong kosong kau, ya jangan omong kosong, nggak nyambung, ya nggak nyambung kalau di herder itu omong kosong, Babon. Biar tahu kau, ya kenapa masih dibela-bela, kenapa masih ditutup-tutupin, Bagaimana kekristenan kalian? Tapi kalian mengaku pengajar yang benar, apologet. Si Mikana di situ kan bukan mau berdebat tadi kan, mau membicarakan tentang perselingkuhan dan tentang kemunafikan dan kebiadaban seorang Sitile. Dia dijambak, Kak. Dijambaknya itu bukan datang sendiri. Iya, apalagi dijambak. Kalian kan butuh viewers itu supaya rame kan sebenarnya. Belajarlah kalian itu jujur, nggak usah munafik. Lu masih membayang-bayangkan kan dulu itu 1000 viewers, 2000 viewers. Kalau gua mah nggak pernah membayangkan roomku itu mau rame, mau 2 ekor, mau setengah ekor, biarin aja. Ya, yang penting kebenaran akan tetap kebenaran menjadi ketetapan. Jangan pernah kebenaran itu gara-gara yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu nggak boleh. Malas. Apalagi yang salah dibela ya, Kak. Iya. Apalagi yang salah dibela. Kok ditutup-tutupin? Kok ngejar-ngejar pengajarannya si Mikana? Si Mikana di situ ya berbicara ya, apalagi kalian yang jambak punya otak nggak kau itu, Babon. Malu kau. Si Mikana sering nongol di sini ya. Herder itu nggak pernah menjambak. Awas sekali-sekali teman-teman. Makanya aku kalau ada apologet di bawah jangan coba-coba seperti Ibu Sopiatul, jangan ya. Herder saya tegaskan dari sekarang, Momot jangan sembarangan menjambak orang. Ya, kalau sesama herder dijambak terserah, nggak usah dijambak, dibotakin pun terserah. Ya, ini saya tegaskan sekali lagi, ya, jangan sembarangan jambak apalagi apologet, ya. Nggak usah, datang ke sini biarkan mereka menonton di bawah, ya. Jangan dicampur adukan. Ngapain mereka naik ke atas? Ya, karena ada mereka yang benar-benar jujur, ada juga ini pemegang kunci surga. Ya. Jangan pernah jambak-jambak orang, apalagi apologet. Nggak boleh, ya. Lain hal kalau sesama herder, nggak usah saling jambak, saling botakin juga nggak apa-apa. Ya, jadi aneh kulihat, ya. Kalian kan jambak si Mikana itu supaya viewers kalian rame kan, iya kan? Itu tuh yang digoreng-goreng kemarin, ya. Gue itu ditunjuk-tunjukin songkart lah, apalah itu dibentur-benturkan ke si Metatron. Udah saya bilang, ya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Saya pun pasti pernah misunderstanding, ya. Salah pengertian kah atau hilap kah? Namanya manusia, ya kan? Kita harus saling mengerti. Tapi bukan kesalahan terus-terusan mau dijadikan kebenaran, tolol. Sedikit-sedikit sesama kalian apologet sesat menyesatkan. Sedikit sesat karena Spender bilang begini sesat. Gini begini sesat. Pusing aku melihat orang Kristen ini, lama-lama aku lihat otaknya itu malah sama dengan dengan gorila, ya, lebih tinggi gorila. Nah, itu kan, lihatlah, HP gua aja udah hampir putus ini baterainya. Gak aku perhatikan. Si Bom itu paling banyak jualnya itu di rumahnya itu topi miring, Kak. Jadi dia jualannya kan topi miring. Jadi untung topi miring itu untuk biaya hidupnya, miring kepalanya, Kak. Stephenson, topi miring banyak sekali dia jual di rumahnya. Iya, tapi kan sok-sok suci. Makanya olahraga dulu kau, Bom. Gak usah kau sok-sok ngomong-ngomongin pengajaran orang, sedikit-sedikit sesat. Giliran kau disuruh Mikana buka ayat, bungkamnya mulut kau, bodat. Udah ditantangin kau buka ayat, bukalah ayatnya.
Kita aja herder siap buka ayat di sini, apalagi kalian sesama apologet. Sorry teman-teman ya, saya bukan mau membenarkan Onenes. Ya, herder itu adalah Tritunggal sejati. Ya, bukan berarti, tapi gini, ingat baik-baik teman-teman. Bukan berarti herder ini ya tidak membuka pintu untuk orang-orang yang sesat masuk ke sini. Masuk aja ke sini supaya kalian waras. Ya, herder ini bukan berarti hanya untuk menyikat ya panipu, tapi di herder ini dibukakan juga otak supaya waras. Ya, lihat teman-teman, satu persatu room-room yang tadinya kontra dengan herder tenggelam sendiri dengan jalan, ya dengan waktunya teman-teman. Termasuk si Mokondo ya. Si Mokondo pun udah tenggelam ya dia. Iya. Udah tenggelam, asli. Udah agak bergairah lagi dia. Siki mayat dalam kubur di mana sekarang? Lagi di dalam kubur, Kak, lagi di dalam kubur. Ah. Bahas artis dia sekarang, Kak. Bahas artis Siki Mayat. Iya. Ya, coba. Kali dah. Wah, udah habis deh ini main game ini si Budat ini nih. Pasti udah habis main game ini. Iya, habis selesai main game ini untuk menjawab pertanyaan dari Ko Amin ya. Mungkin Kak Reda aja yang menjawab ya. Lah? Ini yang masalah rekrutan Mikana ini kayak gimana Kak? Kata Ko Amin. Harus Karena banyaknya opini katanya Mikana ke Komalnya Bom ini utusan herder ngerusuh. Gimana tuh Kak? Amit-amit. Herder. Hey. Herder itu nggak harus diutus. Itu herder itu bekerja sendiri. Lihat aja Kak Mawat kemana aja dia menantang. Kasiska. Kak Francisca. Emang itu di briefing dulu sama Reda Marbun, sama ketua. Ketua pilih kasih, giliran aku ke Mama Galon nggak boleh. Curang ini ketua nih. Bukan begitu, Be. Babe itu kan selama ini kan dianggap pacar. Suhun ke rumah pacar boleh dong, suhun ke rumah pacar. Ya bukan, Be, karena kan sudah diumumkan sama dia, Be. Aku juga harus menjaga private Babe itu sebagai Babe. Jangan sampai. Kak Reda, Babe Oi. mau CLBK tuh, mau CLBK. Mau CLBK Kak, iya Kak. Cinta Orang lama jadi bertemu gini, Be. lagi. Jadi gini, Be. Sebenarnya kan yang gatal sebenarnya kan si Winep. Yang garuk-garuk siapa? Si Mojat. Nah, yang rahimnya gemetar-gemetar itu gigi satunya itu yang di bawah itu yang di dompetnya itu begini-begini kan si Winep. Kenapa jadi Babe menggatal mau ke sana? Biar Jawab, Ben. jelas. Kan si PG semalam nanya nyenggol-nyenggol itu untuk apa Pak Putih? Kan ditanya semalam kan belum selesai. Dengar emosi, bom emosi. Dengar. Kamu ngaku Kau bilang saya pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapakmu tidak ajar kau. Kau jangan saya kasih turun aja Pio. Kau Rama Pak Bom. Kenapa kamu waktu senangnya kau nggak tahu. Jadi kita nggak usah campuri ya. Sudah itu selesai. nggak usah ceramah Pak Bom? Kenapa kamu melindungi Dalam nama Kamu Yesus juga kau punya pendusta. pernikahan kalau bisa sampai dari Kamu saya, juga puji Tuhan. pendusta. Kamu ngaku Kau bilang saya pendusta, kau pendusta. Kau pun mama dan bapakmu tidak ajar kau. Kau jangan saya kasih turun aja Pio. Kau iblis, kau penyesat, ya. Kau itu otakmu nggak ada. Saya kalau RK saya marah kau, ya RK. Kalau saya jadi RK saya marah kau. Kau waktu RK susah kau di mana? Waktu dulu. RK dan istrinya setengah mati cari uang, hidup susah. Kasih makan kau di mana? Kau udah bantu? Istrinya lebih tahu isi rumah. Ah iya istrinya bukan kau. Kau siapa istrinya? Kalau kau bukan istrinya jangan kau campuri masalah RK. Kau tidak punya hak. Kau puji Tuhan kalau kau punya pernikahan bisa sama dengan saya sekarang. Puji Tuhan dalam nama Yesus, percaya sama saya punya mulut hari ini. Kasihan anak-anakmu di sana. Iya itu yang bagus, itu bagus. Iya Pak. Jangan kau menghakimi dia, nggak boleh. Kalau kau bilang RK Saya tidak pulang, menghakimi. itu kau punya. Orang bisa menilai dari tadi. Istrinya yang bilang beliau ini selingkuh.
Pak Bom, Mikana Ya lagi kita kan cari melihat apa yang viral. kamu Mikana. Mikana lagi cari apa? Cari pendukung dari orang-orang Tritunggal biar bisa dikibulin di roomnya. Ah ini dia lagi cari. Ini suka memfitnah ini si RK ini. Nggak usah bicara lah kamu. Kamu orang sudah Dia tahu lagi kok kalau cari- kamu tukang selingkuh. Tukang selingkuh kok. Dia lagi Mau cari menghasut orang. pendukung untuk Gini ya, ke roomnya. ini ya, aku tuh tahu betul Bang RK juga sama Kak Rosi itu, aku tuh mendoakan mereka tuh baik-baik. Iya betul Bang RK, saya ngomong gitu sama Bang RK ya, secara pribadi ya, saya tidak ada menghakimi siapapun. Bang RK yang tahu secara pribadi, saya bahkan mensupport, mendoakan ya udah Bang, cari jalan keluarnya, dibicarakan baik-baik, gimana caranya bisa kembali lagi rukun dengan Kak Rosi, karena kan aku juga tahu perjuangannya Bang RK dan Kak Rosi itu seperti apa, bukan aku mencampuri. Betul kata Pak Bom, saya makanya orang yang nggak tahu itu pasti akan menghakimi, itu pasti akan mengira-ngira, karena namanya di sosial media ini kan ada yang ditambah-tambahin, tahu sendiri ada namanya lontenya si TikTok. RK yang si Please deh guys, be smart sok deh yang paling kalian, tahu tentang gitu. si Kalau RK. nggak tahu tuh udah diem gitu, stay quiet. Kenapa saya speak up? Karena Stay saya quiet. tahu, Stay sama quiet. seperti Bang Padre Pio, saya juga pegang berkas Si yang paling tahu si tahu lah RK isi itu. semua Mikana yang di bawah, Bang RK Kak. itu saya tahu gitu. Jadi udah kami Intinya, Mikana tuh Kak bijak Gene gitu. lebih bagus aja istrinya supaya mediasi sama si RK ini gitu. Intinya Mikana, Karena kita nggak usah istrinya lebih tahu campuri. tentang RK pulang, selesaikan secara keluarga, selesaikan secara gereja. Rom pastor di sini. Itu urusannya mereka, kita nggak usah campuri. Cukup kita sampaikan RK pulanglah, selesaikan masalah keluargamu. Itu aja. Nggak usah kau campur begini loh. RK kau harus begini. Itu nggak ada urusanmu. Pada waktu RK susah kasih kelaparan dengan istrinya dulu waktu pernikahan waktu susah itu, kau di mana? Mulutmu. Pak Bom, saya hanya melihat apa yang terjadi, saya tidak menghakimi RK. Mikana, sebentar Mikana. Oh, orang bisa menilai. Kita bahas yang lain Mikana. Mikana, Justru sebentar, yang Mikana. netizen suruh ajak istri si RK ke sini. Aku kan sudah bilang tadi Mikana, sebentar Mikana. Aku sudah bilang tadi. Mikana tidak punya otoritas apa-apa untuk bicara Ini suara si Padre. apa yang terjadi sama Suara si RK. Padre Pio. Begitu. Dan keluarga. Nah, kepedulian Mikana terhadap istrinya itu ya terserah begitu. Tapi kemudian mau membahas secara spesifik regulasi dan lain sebagainya itu bukan urusan Mikana. Dan aku sudah Regulasi. sampaikan Berat. tadi bahwa Berat. ini lagi proses untuk menuju gereja. Boti, Begitu. Boti. Mikana Boti. jangan mencampuri itu. Boti Mikana lagi kan di luar bela-bela. gereja kan. Nah, Mikana tetap stay aja. Mikana mau buat basilika Bang Pedro yang terhormat, mohon maaf saya tidak mencampuri. Karena masalah rumah Begini, tangga Mikana. RK dengan Makanya istrinya aku sudah bilang, Mikana, konsumsi Mikana publik, wajar kita speak up. Iya, konsumsi publik kan cuma dari satu pihak Speak kan. up, berarti kau sudah menghakimi itu, botol. Gimana saya menghakimi Pak Bom? Itu justru Itu sudah sebenarnya menghakimi. Yang mana? Kok kayak kita Yang orang mana saya bodoh? menghakimi? Yang mana? Kau tanya orang di bawah semua. Kalau kau mengatakan begini RK saya sebagai abang atau sebagai adik, pulanglah ke istrimu, ajar baik-baik. Ketemulah baik-baik. Itu Justru aja dari cukup, nggak usah tadi kan banyak-banyak. nggak ada Kalau yang saya nyuruh jadi siapa yang RK, pulang. kau dengar Mikana. Kalau saya jadi RK, saya bilang begini, waktu saya susah saya kawin, kau ada bantu apa saya? Ada beli ayam 1 ekor kah? Itu kalau saya dari RK, kau ada beli saya punya rokok, kau ada sewa saya punya baju pengantin. Itu kalau saya. Ada nggak dari kalian semua yang nyuruh si RK ini pulang? Loh, tanya RK sendiri. Istrinya dan anak-anaknya di Tanya sana RK, saya bilang apa sama RK? Kau kira saya tidak, Mikana, kau dengar Mikana, pernikahan saya itu lebih tua daripada kau. Syukur Nggak usah puji bawa Tuhan kalau kau bisa pernikahan, melewati Pak saya punya Bom. pernikahan. Kau dengar baik-baik. Kau harus belajar dari orang tua. Terus Ya? Pak Bom yang ngaku pendeta itu ternyata bukan pendeta itu gimana? Pendeta apa? Kau tahu sebenarnya? Kau tahu? Kau tahu? Kan sudah viral juga ternyata Pak Bom. Sudah viral, ya sudah viral. Kau tahu sebenarnya saya punya masalah. Kau tahu? Kau tidak tahu apa-apa. Kau cuma tahu di kulit saja. Kau cuma tahu di kulit Mikana. Puji Tuhan saya sudah bicara, saya punya mulut jadi pedis ya. Puji Tuhan kau punya keluarga. Ingat, kalian tolong rekam ini. Puji Tuhan kau punya umur pernikahan kalau bisa sama dan saya. Puji Tuhan, kau bersyukur itu. Tanya Ya, lagi kau harus Mikana. belajar. Tanya lagi Mikana. Saya kasih tahu kau. Kau puji Tuhan, saya kasih tahu kau. Tanya lagi sertifikatnya, Dengar saya punya Pak kata hari Bom. ini. Kau boleh tanggal ini hari ini. Kau belajar sama saya. Tanya Jadi lagi kita lah ini Mikana. RK sebagai Sertifikat sahabat, pendetanya teman. itu.
kedua belah pihak jangan kita bela. Kita orang luar, kita cuma netral. Kita sampaikan yang baik. Bom menayangkan cari cuan itu. Atur baik-baik buat Iya. itu aja kita bisa Iya. sampai. Nggak bisa lebih daripada Nggak itu. Kita datang-datang punya paus. belakang. Nggak Nggak bisa. datang-datang paus. Jujur saya bela Ya, baik. istrinya karena aku melihat apa yang Baik. terjadi. Baik, begini Mampus saya kau. kira ya. Lalu Dua hal di sini yang kemudian muncul di publik ya. Yang pertama kan Mati kau. Asli kan sampai si ditanya si Mikana masalah kependetaannya pun si Bom Bom masih cari-cari alasan. Kacau ke Bom Bom. Gas Iya, Kak. makanya. Iya. Makanya, iya masih ada yang mendukung Kojo, Bang Jo. Itu makanya, itulah yang tidak diperbolehkan oleh istrinya sendiri. Karena dia membongkar kebenaran. Memang kebenaran itu pahit, teman-teman. Tapi harus diterima. Gitu loh. Jangan malah diselingkuhi, ya. Jadi, istrinya sudah bilang jelas-jelas bahwa ya, biarpun saya dibully, ya, saya ini bukan mau pansos, saya mau membongkar kebenaran, ya, karena apa dibilang si Rosi minggu yang lalu teman-teman, ya, si itu saat dia mendatangi si Tile ke ini ke apa ke mana kemarin tuh, ke Kupang teman-teman, si RK kan langsung bilang begini, si Tile, hancurlah sudah tidak ada lagi uang-uang, koin-koin, saya sudah tidak percaya lagi sama spender. Apa dibilang si Rosi? Saya tidak peduli itu. Kita bisa kembali lagi dari awal, kita balik lagi bertani. Nah, tadi ada mendm saya, Kak, saya tahu juga itu istri siapa si Tile itu, jadi jangan percaya sama istri si Tile. Jadi dia juga pernah dulu, semua orang punya masa lalu, Oon. Ya, semua orang punya masa lalu, gak ada yang perfect sempurna, ya. Jadi kami tidak mau ke sana, ya. Yang kami lihat saat ini sudah ada perempuan ketemu di kitab Umakos ayat 221. Itu siapa yang bisa menyangkal itu? Ya, siapa yang bisa menyangkal itu? Ya, nggak ada Be. teman-teman. Ya, Apa tuh Be? Reaksi istrinya ya? Coba putar Kak. Besar nih Kak. Enggak, ini yang sebelumnya. Ini dia bilang mau ke Bandung. Iya, kalau misalnya pun anulasi ya udah nggak apa-apa, kita ikutin aja daripada juga saya kayak saya lebih bagus pulang ke Bandung, pulang ke rumah orang tua saya. Kerja Dia deh masih sama lain. Putih, jualan sayur Masih. di Ciwidey deh ntar jual sayur sama gue. Dia ngomong apa aja guys. Aku kenapa ya nggak bisa dapat live-nya dia ya? Aku tuh pengen nonton dia ngomong apa aja gitu. Itu diblokir. Masih Priska live aja. Diblokir. Yakin 1000% mereka masih tinggal sama-sama. Kayak aku bingung ya, kenapa masih ada yang nge-gift dia tuh tadi tuh. Itu hak kalian sih sebenarnya ya. Cuman ya kalau udah tau kayak gitu ya ngapain juga sih gitu. Kan enggak banget ya. Ya udahlah, aku yang tahu RK lah. Udah ya, aku yang tahu RK tuh kayak gimana. Sekarang kalau dia ya benar-benar ingin memperbaiki rumah tangganya, harusnya tuh kemarin pas aku di Kupang tuh dia ikut pulang sama aku ke sini. Aku nggak bisa juga dapat live-nya dia ini, gimana ya? Dia live-nya di akun Bang RK yang berapa sih guys? Aku sumpah ya, aku kesel banget sama dia, sumpah aku kesel banget. Kayak kenapa sih bukannya pulang ke rumah selesaikan masalah ini baik-baik dengan saya, malah sibuk live aja, sibuk mikirin uang aja. Dia masih sayang kayaknya, karena dia nggak ngomong. Dia Kak, aku udah bilang, kan dia bilang dia masih sayang sama saya karena dia nggak ngejelekin saya. Saya udah bilang kalau ada saya punya kejelekan yang seperti kamu punya, silakan diomongin. Tapi kalau misalnya keburukan masih seputaran istri cerewet dalam rumah, itu menurut saya hal-hal biasa ya dalam rumah tangga ya. Tapi kalau yang namanya perselingkuhan, kadang itu fatal.
Saya udah bilang, ada satu aja keburukan saya dalam rumah, silakan kamu ngomong. Silakan kamu ngomong kalau saya ada keburukan. Ngomong aja. Ya ngomong aja, nggak apa-apa. Kalau ada keburukan saya ngomong aja. Asalkan keburukan yang dia omong tentang saya itu benar ya, jangan mengarang-arang ya. Misal, oh iya Rosi juga selingkuh, buktiin seperti saya yang buat. Saya tuh sampai bingung ya guys, kok dia sampai masih bisa ya, dia masih kayak mampu gitu ya, ya sih. Kok dia masih berani live gitu? Karena gini Bang Joseph, sekarang tuh solusi yang terbaik adalah RK bukan live, RK pulang ke rumah. RK harus pulang ke rumah, selesaikan ini baik-baik dengan saya, dengan keluarga. Gimana nih? Jalan apa yang harus kita tempuh? Tahu RK ini seorang pewarta. Aku tahu RK ini ngasih pengajaran melalui sosial media TikTok, yang mana yang nonton tuh banyak. Jadi, kalau tidak sesuai dengan perbuatan, menurut aku ya emang harus di-cut gitu loh. Logikanya aku pasti akan rugi dong ketika aku memblow up ini. RK hidup dari sini, dari teman-teman ngeberkatin dia. Tapi kok udah siap kehilangan itu guys? Yang penting dosa depan mata aku ya aku bongkar. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya aku pasti rugi lah, nggak ada yang nge-give RK lagi. Otomatis aku juga nggak ada pemasukan. Tapi aku udah siap untuk itu. Karena aku juga udah pernah ada di masa hidup yang susah, bahkan pernah nggak makan. Tapi sampai detik ini apa? Tuhan masih pelihara hidup saya, anak-anak saya. Jadi segala sesuatu nggak melulu tentang uang, teman-teman. Yang bilang saya pansos, ngapain kamu? Yang bilang saya pansos, ke Gaza sana. Ngapain saya Ikut Kak pansos? Reda dia. Ikut Kak Reda. Iya, udah kayak Kareda, udah ke gajah katanya. Saya udah bilang sama RK. Kopi pasti mah. Ke Gaza coy. Sabtu malam, pas kejadian di Kupang teman-teman, pas Sabtu malam, saya kan berangkat dari Kupang tuh hari Minggu ya pesawat saya. Sabtu malam dia bilang DM saya, dia bilang saya boleh datang ke hotel nggak? Boleh, silakan datang. Ya datang. Saya akuin, saya pukul dia di hotel karena saya kecewa sama dia. Saya pukul dia, saya cobak-cabik dia. Saya bilang saya sampai nggak menyangka kamu bisa sampai setega itu mengkhianati saya. Saya pikir perjuangan kita ini nih jadi pondasi yang sangat kuat untuk hubungan kita, tapi kamu sanggup berpaling gitu. Ya. Jadi dia bilang sekarang gimana? Udah hancur kita, udah nggak ada lagi pemasukan. Saya bilang saya nggak takut akan hal itu. Ya udah, kita masih bisa tanam sayur, kita masih bisa jualan pupuk. Digenapin tanam jagung ya. Teman-teman yang bilang saya berlebihan, apa kayak gimana, kenapa di blow up? Ya. Sebelum Eka terjun ke TikTok teman-teman, ya, kita tiap hari tuh kebingungan mau makan tuh kayak gimana, beli beras kayak gimana. Jadi kita cari hari ini hanya cukup untuk hari ini aja. Besok kita mikir lagi. Aku sampai ada di fase aku jual pakaian aku, ya, aku jual tas aku jual sepatu aku. Hanya untuk apa? Bisa beli beras. RK lupa kah? Lupa kah RK? Semua baju aku dari lemari aku jual guys. Biar apa? Biar bisa makan. Jadi kalau aku harus kehilangan yang sekarang ini, siap. 1000% aku siap. Ya. Anak aku sekolah nggak pernah pakai uang jajan. Nggak pernah. Keren ini. Bahkan anak aku tuh bawa jualan ke sekolah untuk dijual. Jadi kenapa sekarang kamu malah sibuk bilang semua butuh biaya? Memang semua butuh biaya. Tapi kalau untuk biaya kamu menghalalkan segala cara, oh maaf, berarti kita udah nggak searah, kita udah nggak sejalan. Mantap. Silakan kamu dengan kamu punya cara berpikir. Cara Mantap. berpikir saya tetap seperti yang saya punya, ya. Kalau kamu menghalalkan segala cara demi uang ya silakan, berarti kita udah nggak sejalan lagi. Tapi bagi saya no, nggak bisa. Nggak bisa.
Saya nggak bisa menghalalkan segala cara demi uang. Lebih bagus tanam sayur toh. Ke Ciwidey, ke Ciwidey, Ciwidey, Ciwidey. Udah end live ya? Udah end live ya? Teman-teman mana yang bener udah atau belum? Udah? Oke, kalau dia udah end live, aku juga end live ya. Iya, Keren kan? Keren ya. Itu barusan di bawah. Pernikahannya tahun segini kok udah ada anak sekolah. Ya, ngapain kau urusin itu? Kau kalau mau memberi data ke atas, kalau hanya typing-typing doang kayak gitu kau kayak lonte kau. Kami ini tidak akan pernah membela si A si B ya. Kami tetap objektif di tengah. Ya. Orang kami nggak pernah membahas pernikahannya itu tahun berapa. Nggak pernah kami cek pernikahan tanggal berapa, tahun berapa, itu nggak pernah. Ya, begitu loh teman-teman. Jadi nggak usah, ya, nggak usah ini apa namanya. Tapi Ini si tapi viral kalau isu. kita dengar tadi pernyataan istrinya itu pernyataan seorang perempuan yang keren loh. Perempuan yang mandiri itu. Saya juga bilang Iya. keren banget, keren abis. Betul. Ya. Betul. Artinya apa? Dari nol loh, dari nol. Dia setia sama si RK. Hanya untuk makan loh baju-baju dijual. Untuk makan, bukan Luar untuk biasa. Sayang sekali. Makanya apa yang disampaikan sama Skala saya setuju. Ini istrinya RK sama istrinya si MP akan mengurus anak-anaknya, akan sukses anak-anaknya. Iya. Ini dua-dua wanita ini. Betul. Berhasil. Pegang ngomong saya hari ini ya, anak-anaknya akan sukses dibuat mamanya. Kenapa? Dia akan berjuang menunjukkan kepada orang tua atau papa anak-anak ini, aku mampu, aku buktikan. Wow, ini dahsyat ini. Dahsyat. Orang Batak banget itu, Ben. Itu orang Batak Tapi banget. Ini yang kayak tapi gitu. tapi ini kan masih kejadian 3 bulan atau kita bilang lah maksimal 6 bulan ya. Perilaku si RK katanya seperti ini ya kan. Aku malah justru penasaran mau nanya sama istrinya si RK, si Ito Rosi ini. Apakah ini terjadi setelah RK ini berkawan akrab dengan si Mata Pisau? Iya kan? Bintang. Itu jadi kitab Umekos ayat 221 itu hanya berjarak 3 kilometer ke rumah Simo Kondo. Ah, itu lagi Kak. Itu memang itu. Jadi jangan-jangan saat mereka party tuh ada Simo Kondo di situ. Gitu loh. Kurang jelas yang di bawah. Jarak rumah Simo Kondo ya dengan kitab Umekos ayat 221 3 kilometer. Kalau di sini di Jerman itu dekat. Itu pasti itu hanya pakai kaki tuh, nggak biasa kalau di Konoha kan sedikit-sedikit pakai motor ke sana ke sini kemana apa itu. Kalau saya teman-teman nggak pernah saya jalan 10 meter di Konoha, pasti naik mobil naik motor karena apa? Panas. Nah, kalau di sini itu teman-teman kalau 3 kilometer itu pendek itu di sini jarak segitu di sini teman-teman. Ya, jadi ya kitab Umekos ayat 221 berjarak 3 kilometer dengan rumah Simo Kondo. Terus begini teman-teman, ada lagi nih yang membagongkan teman-teman. Sambil tap-tap layar kalian jangan melotot mata itu, udah jarang-jarang itu tap-tap layarnya. Jangan tidur kalian yang di bawah, absen dulu. Sampai di mana Kak? Ketiduran aku Kak. Jadi ya teman-teman membiayai LP-LP-an ya kan Klaripi Cici yang di Samarinda
diceklah sama si pendana ini kasus LP yang ada pemanggilan katanya. Karena sampai detik ini tidak ada panggilan klarifikasi caci ke Jerman, nggak ada. Ya. Jadi si pendana ini ya berkomunikasilah dengan pihak hukum yang mengerti hukum. Jadi kan ada di situ klarifikasi caci pertama, klarifikasi caci kedua. Dibacalah sama si yang mengerti hukum. Dibacalah kan. Kalau yang pertama kan ini dijebloskan ini Kak. Tolonglah Kak, tolong Kak. Iya ini itu siapa itunya? Provokasi? Mocondo. Oh iya. Mengocor dong dana. Habis itu teman-teman, habis koordinasi lah si pendana ini dengan pihak hukum yang mengerti hukum. Dibacalah kan. Kok aneh katanya. LP konten tanggal 13 Maret 2026. Loh kok panggilan diklarifikasi caci itu si terlapor disuruh membawa dokumentasi konten-konten selama 2026. Datang si yang mengerti hukum ini ke si pendana. Aneh ini. Lansia cece. Udah tidak benar ini. Habis itu kemana sekarang si pendana itu, si lansia itu? Kabur. Tapi sepanjang waktu klarifikasi caci ini udah mau dijebak lagi kemarin sebenarnya si pendana ini teman-teman. Di mana dijebak lagi teman-teman? Waktu mau ditumbalkan si Yuli. Waktu itu mereka kan heboh kan nge-live ya. Iya, jadi masuk siapa? Penjilat siapa itu? Mafia donasi siapa? Si Gajang Ngingi. Heboh waktu itu. Heboh. Bertelepon. Iya, jadi kawan-kawan, ya karena memang ini kan kebetulan saya mau berdebat ini dengan pihak kadrun, pihak RT 6 di Surabaya. Jadi ini udah pas ini. Jadi nanti kawan-kawan, sehabis nanti saya berdebat, nanti saya ini langsung ke Polda, kemana? Ke Mabes, ke Mangga Besar. Ke Mangga Besar. Kalau mangga kecil, Kemana, tunggu. Kak? Ada Kemana, Kak? mangga besar. Kemana, Kak? Besar. Mangga besar. Mangga besar, Kemana, Kak? iya kan? Mangga besar. Oh, iya. Mangga besar. Nah, terus kan begini. Dipancing terus ini si pendana ini supaya mengeluarkan duit. Tapi si pendana ini punya, karena dia mau melihat kasus yang di Samarinda dulu, si klarifikasi caci. Datang si ini kan, si Gajang Ngingi. Apa dibilang? Jadi kawan-kawan, ya kan saya juga harus meninggalkan istri, anak. Namanya juga penjilat. Jurus tipu-tipu itu Kak, jurus tipu-tipu itu Kak. Mafia kan, mafia. Terus si pendana ini, iya jadi nanti si A, si B yang menjemput di ini ya, di bandara. Tapi si dubur, si gembel kan hanya ini aja, hanya berkuar-kuar terus memprovokasi di sini. Inilah yang tidak kalian sadari ya. Cepat kalian bertobat. Ini kalian tidak menyadari bahwa sebenarnya si dubur ini adalah double agent ya. Jadi kenapa dia
mensahkan kekristenannya itu teman-teman. Itu hanya cara dia di awal supaya dia itu cepat jadi WNA di Amerika sana. Inilah yang kalian tidak sadari bahwa dia ini adalah double agent dan dipastikan dia ini bukan orang Kristen. Ya. Terus udah berangkat dong si Gajang Ngingi ke Surabaya. Sampai perdebatan selesai, ya, tidak ada uang ngocor. Karena si pendana sudah mulai berhati-hati karena dia mau melihat kasus yang Habis itu apa teman-teman? Tidak ada apa-apa dong, ya kan? Pulang si Gajang Ngingi, nggak ada kabar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Habis itu masih digas terus sama si Dubur. Masih jadi teman-teman ya, jadi nanti ya pelaporan untuk si Yuli ini ya, si tukang jilet-jilet ini kita harus ini ya. Jadi gini aja ya, teman-teman para netizen ya. Jadi nanti semua ya biaya-biaya bensin, biaya rokok-rokok semua nanti tagihannya kirim ke gua ya. Gua aja udah ditipu bangke sekitar ya minimum 25 juta gua sudah hangus. Apalagi nih orang disuruh melapor nanti tagihan suruh ke saya ya. Masih percaya si Winnet gembel sama bagudung seperti si Dubur ini teman-teman dan juga si Keset yang di Belando sana. Iya, si Tile itu tampil karena itu sudah kosong uang. Tapi oten-oten yang tolol masih mau siram-siram. Itu sudah kehabisan biaya itu teman-teman. Makanya dia tampil. Pura-pura dia sekarang cari cara. Ya jadi ini nanti harus ke gereja, harus begini, harus ekaristi, harus ini, begini, begono. Bodoh oten masih mau siram-siram di sana. Sekarang bagaimana si Mokondo tentang klarifikasi caci yang di Samarinda teman-teman? Masih berkuar-kuar kah? Sekarang bagaimana pelaporan ARS yang digaung-gaungkan oleh si Dubur? Coba bintang. Jangan Bang Jo, jangan. Udah biarin aja di bawah. Biarkan masuk mereka ke sini, nggak apa-apa. Bintang cari dulu waktu si Dubur itu naik ke tempatnya si Mokondo waktu mau melaporkan ARS. Ya si Tukiam ya. Yosana ada nggak di kamu deh itunya itu videonya? Kalau ada naik dulu kau deh. Siapa yang bisa memutarkan dulu? Coba biar kita lihat ya semua provokator ini ya masih dipercaya padahal ini semua hanyalah provokator. Provokasi hanya untuk mau mengacak-acak kekristenan. Coba siapa yang ada itu itunya siaran ulangnya siapa ya? Kata si Gatel minggu ini Inang tapi itu ghost dia. Kan dibilang kan ke si pendana itu, iya jadi kan ini kan sudah panggilan pertama, kedua, ketiga langsung diciduk. Lu kira peraturan di Konoha itu milik bapak kau? Iya, 3 kali 24 tahun, bukan 24 jam. Coba, bagaimana teman-teman? Masih percayakah kalian sama sampah-sampah ini? Masih kalian percaya? Masih? Masih belum percaya kalian? Coba siapa yang ada teman-teman? Siapa yang ada? Coba diputarkan dulu itu. Coba dicari dulu. Ya, yang mana tuh Kak? Yang mana? Yang ada sebenarnya ini coba
Yosana ada nggak di kamu Yosana? Yosana, monitor deh, monitor dulu. Itu ya waktu si Dubur naik ke tempatnya si Mokondo mau melaporkan si Edis ke ARS. Sebentar, ku cari dulu di ini. Ini banyak batu berhala ini di atas ini. Sebentar. Minta lagi sama Tarigan. Tarigan, tolong dong balikan donasi-donasi yang sudah saya terima. Itu. Ya, coba lanjut. Kau mintalah sama Tarigan. Kaya raya. Karena ini juga ada penyampaian dari Sofiatul ya. Ini ya. Kami kasih tahu ya teman-teman ya. 8M rumah yang Badis itu sebagian besar duit dia, Oon. Uang dia sendiri itu semua ditarik ke sini. Hold Jadi on. Dia bilang tadi pertama sebagian uangnya dia, ya kan? Lalu pernyataan yang kedua dia bilang semua uangnya Edis. Nah, sob belatung. Makanya kalau ngibul, dicatat ngibulnya apa gitu loh. Jangan sampai nanti abis ngibul A, yang keduanya salah ngomong gitu ya. Sebenarnya silakan Bu. Kalau sebenarnya Bang, kalau di Amerika itu proses yang paling cepat itu melaporkan ke IRS. Itu udah paling cepat. Gitu loh. Karena kan kalau California itu kan sanctuary state ya. Jadi karena dia kan peminta asilum ya. Nah, itu memang ada perlindungannya bagi para asilum. Tapi yang paling cepat itu masuknya ke federal, yaitu masuk ke pajak. Nah, dengan bukti-bukti transfer ini, ya kalau sudah banyak, itu saya bisa laporkan ke IRS, karena kan federal kan, siapa aja bisa ngelaporin, lapor ke IRS sebagai penipuan pajak, pencucian dana, apalagi ya penggelapan penggelapan donasi lah, itu bisa. Gitu loh Bang, karena pencucian uang bisa sih itu. Kenapa? Ya, kalau pencucian uang kayaknya bisa. Bisa pencucian uang. Tipu dan turun dulu ya, Dek ya. Nah, dia kan membeli rumah, jadi saya bisa pakai itu transaksi pembelian rumah dia, ya, sebagai data bahwa dia tidak melaporkan penghasilannya. Nah, penghasilan di TikTok juga Bang, itu harus dilaporkan. Ya, seperti juga saya penghasilan di YouTube meskipun nggak seberapa ya itu harus saya laporkan. Nah, penghasilan TikTok terutama kalau sudah lebih dari $500 itu wajib dipajakin. Ya, jadi di Amerika itu kalau lebih dari $500 itu wajib bayar pajak. Ya, kalau di bawah $500, jumlahnya itu di bawah $500 itu tidak perlu bayar pajak. Nah, kan sudah lebih dari $500 kan, sudah lebih dari $300.000, ya mungkin sudah sampai $600.000. Kan itu $300.000 hanya harga rumah saja yang dia bayar lah misalnya. Belum lagi harga sampai di situ, closing. Bro. Udah dapat kita poinnya, ya. Maksud saya, ya, ini sudah berapa bulan yang lalu ya, ini ya. Udah berapa bulan yang lalu ini kan, teman-teman. Maksud saya, apa yang digaung-gaungkan si penipu ini, si tukang bohong ini, si asbun ini, si tukang halu ini. Betul, agen MUI, ya. Ngarep banget Edis, betul. Ya. Coba. Mana-mana asbun doang. Dia itu hanya mau mengacak-acak kekristenan, teman-teman. Terus kan, dia kan bilang tadi di situ, ada di situ uang itu setengah
hasil dari aset si Edis dari Konoha. Sekarang yang salah yang mana yang mau dipersoalkan dan donatur mana yang menuntut? Coba taruhlah yang kemarin itu ada yang mungkin mengasih 15 juta lah, entah 20 juta. Apakah bisa 20 juta ini menggagalkan yang 9M berapa ratus juta? 9M ya, 980 juta. Bisa menggagalkan yang 20 juta? Ya kan? 20 juta dikurang 10M, ya kan? Jangan salah kalian kalau masalah hitung-hitung jangan ditanya Bu Ketua, nggak usah pakai kalkulator. Bagaimana? Dan itu sekarang di mana teman-teman? Inilah yang dipercaya si Winep, si Gembel, si Patah Tiga. Ya, ini teman-teman. Ya, coba. Masuk akal nggak teman-teman? Iya, masa ada donasi kena ini kriminal? Dan keperuntukannya itu jelas, bukan kayak si Gajang Ngingi, anak terang jadi anak terong. Mana? Sekarang dubur, mana yayasan anak terang itu sekarang? Gedongnya itu dipergunakan kemana? Mana? Itu kenapa nggak kau tuntut tolol? Kalau rumah apologet ada di Amerika, ada di California. Jadi otak orang ini semua udah rusak teman-teman. Rusak semua rusak. Gak ada yang benar. Ya. Silakan. Ini lansia yang 2 ini dari mana ya? Jangan-jangan lagi nontonin si Babon tadi. Nggak ada nonton si Babon. Untuk apa aku tonton si Babon? Sorry, kita tadi lagi ada pertemuan. Oke. Ya, silakan. Jadi gini ya Kak. Kalau kan ini kemarin pernyataannya si Dubur yang buat Lai TJ speak up di sosial media. Omong kosong doang Kak Ana, omong kosong Kak Ana, nggak ada itu, hanya omong kosong. Yang gua bongkar sekarang ini Kak, maksudnya ini orang-orang ini bunyi semua, asal bunyi gitu. Ya lanjut Bintang. Ya jadi kan gini ya, kalau masalah ini kayaknya nggak mungkin Amerika itu lebih kolot daripada Indonesia ya. Di Indonesia saja semua uang yang sifatnya transaksinya lewat bank, negara bisa tahu loh itu uang apa. Negara bisa tahu, makanya kan ada PPATK. Yes, ya PPATK. Ada PPATK. PPATK itulah yang memeriksa itu uang apa, dari mana dan untuk apa. Yes. Itu. Dan itu biasanya langsung direkomendasikan ke Kementerian Keuangan, dalam hal ini Ditjen Pajak. Gitu. Masa Konoha yang sudah sejauh itu dalam hal transaksi keuangan di Konoha, saya yakin Amerika punya 100 atau bahkan 1000 kali lipat lebih ketat lagi dalam transaksi keuangan di sana. Betul. Jadi ini si Tante IJ ini memang betul-betul bodoh. Oh iya. Botol. Wow. Benar. Aduh, dari mana jalannya? Kalau Bang Edis misalnya nggak melapor, kalaupun Bang Edis nggak melapor, iya kan, Ditjen Pajaknya Amerika itu pasti sudah punya catatan. Dan semua penghasilan negara di seluruh dunia itu paling besar dari pajak. Tukiem dari pajak. Dan nggak pernah negara-negara itu main-main dalam hal pajak. Gitu loh. Jadi artinya gini, ya teman-teman ya. Inilah hal yang membuktikan bahwa ternyata ya sekalipun si Tante Ijai ini sudah tinggal di Amerika, nggak serta-merta membuat dia pinter gitu. Makin bodoh gitu loh. Iya. Kecuali si Bang Edis punya usaha misalnya di Amerika dan usahanya semuanya main uang cash. Misalnya nih ya, main uang cash.
yang sebenarnya pun uang cash masih bisa ditelusuri, masih bisa masih bisa di apa namanya, dimonitor Dikoreksi. sama negara, Dikoreksi. dikoreksi sama negara, gitu. Dan itu pun nggak pernah lewat, nggak pernah bocor kalau di Amerika Serikat dulu, teman-teman. Ya, nggak pernah dilewatkan $1, $2 pun nggak pernah, karena mereka memang ketat dalam hal keuangan, gitu ya. Jadi dalam hal inilah ya teman-teman ya, inilah yang makanya kalaupun misalnya ini jadi dilaporkan ke IRS, ya kan, IRS, itu si pelapornya pun bisa kena itu loh, bisa kena, bisa jadi diselidiki lagi, gitu. Kenapa? Apa tujuan dia melapor? Apa latar belakang dia melapor? Ya, karena objektivitas di Amerika itu tinggi loh teman-teman. Apalagi dalam hal hukum keuangan lagi, apalagi itu paling tinggi mereka di sana. Gitu. Beda dengan kita Indonesia yang orang pajaknya, mohon maaf ya, oknum orang pajaknya bisa disogok, ya kan? Masih ingat Gayus Tambunan, ya kan? Masih bisa disogok, masih bisa dimain-mainkan gitu ya. Masih ingat pengemplang pajak yang digembosi pemerintah, ya kan? Yang sampai triliunan pajaknya nggak dibayar-bayar, langsung ditangkap. Apalagi di Amerika, nggak bisa bro, nggak bisa. Jadi itulah ya teman-teman ya. Inilah akibat dari satu kebencian membuahkan kebodohan, gitu ya. Dan buah kebodohan itu akhirnya, ya kan, mempertontonkan kepada kita sebuah lawak-lawak yang harus kita tertawakan. Ketawa tuh Kak. Oke, lanjut Kak. Ya, lanjut dulu Babe. Siapa lagi nih? Bro Amin, PG dari tadi ketawa melulu. Ini si PG nggak ada ngomong apa-apa dia. Yang bingung gini Kak, yang bingung gini ya, bagaimana bisa ya profesi seorang pengacara nih Bang Bintang ya, yang mengatakan, wah itu bisa masuk pencucian uang. Bagaimana mungkin ketika penggalangan donasi ditujukan rumah apologet dan rumah itu barang bukti itu ada berupa rumah. Benar gak Bang Bintang? Kok bisa ke arah pencucian? Betul. Aneh ini. Katanya dulu pengacara, kecuali penggalangan rumah donasi, rumah apologet yang jadi kamar kos 221, itu baru bisa dikenakan pencucian itu uang. dia. Nah, terkecuali ada penggalangan dana, misalnya rumah pewartaan, tahu-tahu yang ada kamar kos, itu baru pencucian uang. Kemana nih uangnya? Betul. Katanya ngerti hukum, kan aneh ini. Bener gak Bintang? Betul. Ya, jangan ada menggalang donasi untuk membangun gereja ketika banyak terima donasi. Nggak taunya yang jadinya warung. Itu baru dikenakan bisa menyangkut pasal pencucian uang. Kemana ini uang? Dan juga kan itu bukan semua uang dari donasi gitu loh. Dan juga begini, tidak pernah ada pendonasi ya atau donatur yang benar-benar speak up ya, mempublish saya berdonasi segini, saya tidak terima. Kan nggak ada Bro Amin. Jadi kenapa jadi si dubur yang berkicau gitu loh. Ya. Lanjut Ko Amin. Iya, sangat dianehkan sekali. Betul kata tadi Bro Bintang. Di Indonesia ini ada PPATK. Makanya kemarin saya bilang Pak Putih kantor PPATK masih buka kan. Nah, hati-hati gitu. Benar, setiap transaksi masuk dan keluar itu PPATK bisa untuk masuk ke arah itu. Apalagi ini Amerika bro, Amerika. IRS itu ketat sekali, benar. Sangat aneh makanya. Ini kayak selalu bilang, saya yang nanti di belakangmu, saya di belakangmu. Ketika ada orang mengancam kiamat yang akan menyebarkan apanya bla bla, oh itu bukan ancaman.
Masih ingat gak? Itu bukan ancaman. Pada tinggal di Google saja, barang siapa yang seseorang yang memberikan ancaman di media sosial dapat dilaporkan. Dia bilang itu bukan Iya, ancaman. si paling Amerika. Bingung juga sih kalau jadi pengacara kayak gitu. Aku bingung Kak, gitu. Biar Kak Francisca aja tuh yang jawab Kak. Apa itu? Apa itu? Ini lagi baru apa ini? Baru numpuk-numpuk meja ini. Baru numpuk-numpuk meja. Kalau masalah-masalah kayak gitu silakan sama aku biar ku tumbuhi. Jangan dulu lansia. Aduh. Buka itu awak lansia. Astaga, inilah teman-teman. Jangan kalian kira karena lansia nggak bisa main jotos teman-teman. Lansia juga main jotos biar tahu kalian. Inilah tuh. Ya, gimana Kak Mawat? Silakan Kak Mawat. Fenomena hari ini yang membela termasuk diprakarsai oleh Babon ya. Pendeta palsu yang membela perselingkuhan si RK. Gimana? Dan menyalahkan si Mikana dengan nasihat Mikana yang human rights ya. Gimana? Lansia Kak Mawat. Silakan Kak Mawat. Ya, salam semuanya. Ya, shalom. Ya memang dasarnya si Babon biadab ya biadab lah. Ini si Babon ini memang biadab. Udah jelas-jelas orang bersalah. Udah jelas-jelas bersalah dibela. Inilah ini orang yang memang kumpulan orang tidak benar. Kumpulan penipu. Jadi mereka harus saling menutupi, saling membela. Udah Kak Mawat, nanti aja. Jangan itu ditunjukin lansia, aduh. Makanya aku tutup. Kenapa? Enggak. Lanjut aja lansia, lanjut aja enggak usah. Fokus aja. Ajar hasil dari naik ke roomnya si apa tadi? Pedro Paul. Iya biadab itu. Itu juga itu apanya itu. Hostnya itu biadab itu. Suruh dulu ke sini datang itu. Siapa nama hostnya itu? Si Petro. Kalian yang ada di bawah, suruh dulu si Petro datang ke sini. Biar aku pertanyakan dulu sama dia. Aku ngomong di mute, kurang ajar. Di babi anjing, udah panjang lebar aku bicara, menyauti dia itu siapa itu yang ada di channelnya itu. Aku bicara dia bikin musik kayak apa biadab. Tapi orang ini tidak berpikir. Mereka tidak berpikir, dengan seperti itu mereka penonton menilai mereka itu seperti apa. Yang menonton itu tahu mereka seperti apa. Biadab kau, Petro, sini kau Petro. Biadab kau anjing. Kau bukan manusia kau. Kalian semua di situ membela-bela. Udah jelas itu si Mikana itu benar itu ya. Yeah. Mikana udah menasehati benar itu. Mikana menasehati malah si Babon ini yang bicara kau. Babon, sini kau Babon. Mana itu? Buka. Bikin dulu si Babon itu. Suruh dulu si Babon itu ke sini. Biar sama saya dia berdebat. Tadi dia sok-sokan mau debat. Ayo debat sama saya, jangan di sini. Berani kau, ayo. Mau debat kau, ayo. Aku bilang. Mana ada berani keluar dia dari apanya itu? Kurang ajar kau Babon ya. Kau tuh manusia tidak benar biadab. Kau tuh binatang. Ya. Orang di situ bicara dia yang apa? Dia pula yang bela-bela yang si Mikana ngomong di situ, dia pula yang ini. Oh, kalau aku si RK, aku marahin kau. Bangsat kau. Udah ketahuan itu bersalah, udah ketahuan itu selingkuh, malah kau bela-bela. Bangsat kau biadab. Dan ini si RK ini selalu pembenaran diri. RK, jangan lagi kau ya nongol kau di media sosial. Ku kejar kau. Ya.
Ku kejar kau. Nggak pantas kau bawa-bawa firman Tuhan ya di media sosial. Kerja kau sana, kerja kau. Jangan ngemis aja kau. Kau badanmu masih muda, masih sehat, punya tangan, punya kaki, punya otak. Cari kau kerja sana. Ya. Jangan kau lagi bermedia sosial membawa-bawa firman Tuhan. Kau membawa nama kekristenan, kita di sini akan menghajar kau. Ya. Ingat itu. Ku kejar terus kau. Babi kau bangsat biadab. Tadi juga dia bilang itu masalah KTP. KTP-nya lajang, masih dipertahankan. Memang niat dia dari awal. Niat si Jagung ini dari awal memang sengaja itu KTP dibuatnya lajang. Sudah nikah dia harusnya KTP lajang itu harusnya dibuat jadi KTP menikah. Tapi tidak dibuatnya lajang karena apa? Memang sengaja supaya dia bisa bebas untuk selingkuh. Lalu dia mengaku sama seorang perempuan, sama semua perempuan bahwa dia masih lajang. Nah inilah niat jahatnya si Jagung ini. Niat jahat si bangsat ini. Didukung si Babon, Kak, jangan lupa. Iya, itu didukung si Babon. Itu didukung si Babon. Jadi ini si Babon kurang ajar bangsat ini. Binatang kau Babon. Bukan manusia kau. Harusnya kau nasihati. Ya? Harusnya kau nasihati Babon. Kau tuh adalah raja iblis. Ini panggil si Babon iblis, rajanya iblis. Ya, iblis. Iblislah yang jadi bapakmu Babon. Ya, ingat itu, iblislah jadi bapakmu. Sudah jelas-jelas bersalah, kau bukan menasehati. Harusnya kau nasihati, bukannya malah kau bela. Dan bangga pula si RK, saya tidak punya duit, saya tidak apa buat makan, nggak punya duit, saya ditransfer sama si Babon, sama si Mina, sama si Anu. Bangga kau menerima transferan. Bangga kau mengemis seperti itu. Kerja kau RK, kerja kau, Jagung. Kau masih punya tangan, punya kaki. Jangan di media sosial ini lagi kau. Kerja kau, cari kerja sana. Jangan malas kau. Kau berharap kau pemberian orang. Bangga pula nih si Babon ini memberi, kau pikir, oh kalian ngasih sama dia. Dia waktu pernikahan dia, emang kalian tahu dia bagaimana? Lah, emang kau tahu Babon? Emang kau tahu dia bagaimana biadab? Kau dengar dari si RK? Kau dengar dari si RK? Pembohong, sama-sama penipu kalian, sama-sama pembohong. Ya, buktinya dia si RK tidak ada niat baik. Sampai sekarang dia tidak pulang. Istrinya menunggu di rumah. Sampai sekarang dia nggak pulang, bangsat. Kau Babon, kau punya otak nggak kau? Kau bela-bela orang udah jelas bersalah. Mereka yang disutu semua itu yang di channelnya si Petro itu. Petro, sampaikan kalian ini ke si Petro ini. Sampaikan kalian itu yang di bawah. Coba kalian sampaikan ini. Gua mau mempertanyakan dulu kekatolikan si Petro ini. Aku mau bertanya dulu. Apa janji-janji pernikahan di dalam Katolik itu apa? Karena si RK mengatakan beda-beda hukum sipil dengan hukum agama. Ya betul, memang beda. Hukum sipil itu adalah secara negara. Ya, kemungkinan orang ini menikah tidak mendaftarkan secara sipil. Jadi tidak akan bisa dibawakan ke hukum. Nah, inilah yang dianggarkan si RK. Inilah yang dianggarkan si RK. Makanya dia juga KTP-nya tidak diganti. Sudah nikah dia harusnya KTP-nya diganti, bukan lagi lajang. Inilah niat jahat si RK ini. Saya tidak akan bisa dituntut. Iya, kau secara hukum tidak bisa dituntut kau. Tapi secara agama bagaimana nanti gereja kau? Coba pengen tahu aku. Apa keputusan gereja kau tuh nanti? Ya, pengen tahu juga aku ini. Kekatolikannya si RK ini seperti apa? Apakah memang di gereja Katolik itu dibenarkan untuk berpisah, untuk bercerai? Ya?
Karena yang kita tahu di dalam Alkitab tidak dibenarkan untuk bercerai. Yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tapi si RK ini katanya di Katolik beda. Mana perbedaan di Katolik itu? Makanya saya mempertanyakan mereka ini. Circle-nya si RK ini. Mana si Petro itu? Kesini kau Petro. Biar ku pertanyakan dulu. Kekatolikan kalian itu seperti apa sebenarnya? Di Katolik itu ada katanya untuk punya mekanisme ya, sakramen pertobatan. Waduh, enak kali ya. Enak ya kalau di Katolik sakramen pertobatan, artinya nanti dia berbuat lagi, bertobat lagi, berbuat lagi, bertobat lagi. Pertobatan itu bukan gereja yang bertobat, melalui pertobatan itu hanya Tuhan Yesus. Itu otoritas Tuhan Yesus untuk mengampuni orang. Kalau kau bertobat sungguh-sungguh. Dan bukan kau melakukan berkali-kali. Tuhan Yesus datang ke dunia sekali sampai selamanya. Sebentar dulu. Ada paket kali Mute ini. Kak, mute Kak, mute Kakak. Kita sambil nunggu ya teman-teman. Ini Kak Mawat mungkin 1 menit aja. Kita tunggu. Jadi jangan pernah ada sesuatu kesalahan kita benarkan teman-teman, nggak boleh. Kalau memang ada rumah tangga yang sedang goncang kita doain, ya. Tapi bukan berarti kalau kita doain, jangan berarti kita malah support orang yang melakukan dosa. Nggak boleh itu udah pelanggaran berkali-kali itu. Ya, kalau ada tentang mekanisme ya sudahlah bicarakan secara pribadi. Tapi dalam hal ini yang disorot Kak Mawat dengan para orang Oten yang tadi, tidak ada pembenaran dalam hal berzina, teman-teman. Ya. Kalau misalnya menurut si RK dia tidak berzina, itu kata dia. Kalau istri sudah mendapati berulang kali, berarti siapa yang didengar? Artinya fakta dan data di lapangan. Jadi kalau dibilang kalian jangan menghakimi, lah sudah di publik kok. Kecuali tidak di publik. Ya, bebas orang bernarasi seperti yang dilakukan si MP dan kawan-kawan. Tapi yang narasi, Kak Mawat lagi ada paket Kak, makanya saya ngomong 1 menit aja. Oh iya. Lanjut aja nggak apa-apa. Iya. Artinya, kalau sudah ditampilkan oleh publik, kita nggak bisa mengatur 1 miliar orang punya pikiran, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau kata si B2 tadi, iya kau jangan menghakimi, bukan menghakimi lah kau yang jambak si Mikana kok. Si Mikana itu berbicara dari segi kita sebagai perempuan dan istri. Lalu apa ukurannya lamanya sebuah rumah tangga dengan seseorang, kau sudah menghakimi juga B2. Ya, kau bilang perkawin, kenapa? Perkawinanmu berapa puluh tahun? Kutanya dulu kau bandingkinlah dulu aku. Udah berapa lama kau kawin? Jadi jangan sombong, itu bukan sebagai indikator untuk gara-gara dia baru berumah tangga, lantas kau bilang yang lebih lama itu lebih oke. Ya, siapa yang mau tahu? Entah kau selingkuh juga, siapa yang mau tahu itu? Nah, itu dia. Makanya, jadi bukan itu, teman-teman. Jadi sudah salah persepsi orang-orang ini karena apa? Ingin menutupi suatu kejahatan. Jadi yang benar dibelokkan, ya. Yang salah-salah itu dibenarin. Kalau sudah salah ya salah aja. Sementara permintaan seorang istri itu tadi apa? Pulang ke rumah selesaikan secara baik-baik. Jangan sibuk live. Ya betul yang dibilang bininya lah. Kok kamu lebih suka mencari pembenaran dengan cara jalan ke room sana, room sini. Yang dapat untung siapa? Si B2, cuan. Menampilkan kalian punya persoalan. Jangan begitu. Kalau kita sebatas mendoakan, oke, mendoakan. Tapi kalau sudah ada yang salah, kita langsung bilang dong. Apa yang mau kita malu? Orang salah aja bisa kita videoin kok.
kepala apa kemarin itu pensiun, Iya, BTPN betul. juga bisa kita videoin. Hah? Kenapa? Karena selingkuh. Kenapa rupanya? Sekarang korupsi, selingkuh, semua yang aneh-aneh bisa kita videoin. Makanya jangan bermain-main di ruang publik. Karena apa? Informasi itu 1 detik kau pencet tanganmu, akan sudah sampai di Amerika sana. Ya. Kalau ada kayak si Ija yang mau saya sorot, teman-teman ini, kalau Kak Mawar udah masuk, bilang Coba ya Kak, biar saya... dicek dulu si Rosi live katanya, Bintang. Iya, Coba cek katanya dulu. live. Ya, coba dicek. Coba. Oke. Ija, Ya. live ya? Iya. Sambil Nah, kita saya relay nggak ya. ngomong. Rosi Aritonang lagi live, Kak. Oh Iya. iya. Oke. Iya. Rosi live. Oke. Nanti Siapa kita yang mau buka? Yuk. si Bintang. Kakak, Iya. Lanjut. Yuk, diam. Jadi, si Tante Ija, teman-teman, dipastikan dia itu double agent. Iya, Kak Mawar. Lanjut, Kak Mawar. Lanjut. Ya, jadi ini memang orang ini ya, si Babon ini, ya, memang dasar dia orang manusia nggak bener. Manusia nggak bener. Kalian tidak tahu bagaimana itu si RK, begitu pembelaan dia. Begitu pembelaan dia. Bagaimana rumah tangganya? Istrinya aja sudah memaparkan semua. Dulu dia penjual sayur, penjual pupuk. Ya, istrinya nggak masalah, dia kembali lagi seperti dulu. Yang penting dia bisa bersama-sama bahagia. Justru dia sekarang nih si RK yang berkelimpahan ini, justru dia nggak benar. Lalu kenapa ini si Babon ini bela-bela kau Babon? Iblis. Iblis lah yang jadi bapamu, kau pendusta, penipu. Pendusta, penipu tidak masuk dalam kerajaan surga. Tidak mempunyai tempat. Paham kau Babon? Ya, kau pendusta, saksi dusta yang kau ucapkan. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Ingat itu. Ya, baca di Amsal itu. Teriak-teriak, bikin lagu, bikin segala suara-suara apa. Inilah manusia binatang-binatang yang di channelnya si Petro ini. Dan tadi juga ada istrinya si RK, tidak mau dinaikkan. Ada itu disuruh naik, minta naik, tidak dinaikkan. Ini si Petro ini biadab ini. Kalau memang kau fair, kau naikkan si RK di apamu itu, di channelmu itu, harusnya kau naikkan juga istrinya. Ya. Iya, Padre namanya, Padre Pio. Iya. Padre Pio. Itu channelnya Padre Pio tadi itu. Kenapa kau naikkan si RK? Istrinya enggak kau naikkan. Kalau kau memang fair, jangan naikkan dua-duanya. Hanya karena teman. Ini saya naikkan si RK hanya karena teman, katanya. Jadi karena hanya teman itu, si RK itu, ya, kau naikkan, kau bela-bela, kau biarkan di situ bernarasi sementara istrinya di bawah, kau enggak kasih naik. Goblok kau, tolol. Binatang kau. Kayaknya Anjing lanjut kau. Kak. Si Rosi, Kak. Bintang. Gimana? Pesta. Live itu, Kak. Kita undang siapa? Enggak. Iya, Kita tadi bikin si meriah Rosi kayak ada gimana? di Enggak. bawah Buat itu. aku tuh Ada yang di penting bawah tuh dia. sakral. Ya. Gak dinaikkan Kemudian, sama dia. Aku sempat bilang sama Suruh aja si Rosi kalau apa, pulang suruh dari kemarin, gereja suruh pun kalian setelah weh. kita berkat nikah, Itu Kak, lagi live dia. Itu tuh, si Lamba dia buka. hanya ada orang tua kamu, saksi nikah kita, dan pastor. Kita makan seadanya di rumah. Bagi aku, Besarkan sudah aku lah, luar biasa besarkan banget. aku. Aku nggak